Di tengah padang gersang yang membentang di wilayah Syam, hidup seorang alim luar biasa bernama Balaam bin Baora. Ia adalah sosok yang dikenal luas karena memiliki ilmu laduni, sebuah ilmu yang tidak bisa didapatkan kecuali melalui karunia langsung dari Allah. Banyak orang dari pelosok datang kepadanya untuk meminta doa, nasihat, bahkan sekadar mendengar suaranya yang lembut menggetarkan hati. Ia bukan hanya dikenal sebagai orang alim, tapi juga orang yang doanya selalu dikabulkan. Keutamaannya sudah seperti nabi bagi kaumnya, meski ia bukanlah nabi. Keistimewaan Balaam tidak hanya terbatas pada ucapannya. Ia diberi karunia mengetahui asma Allah Al-Azam, nama agung Tuhan yang apabila digunakan dalam doa, tidak akan pernah tertolak. Ilmu ini begitu sakral, hanya segelintir orang suci yang mendapatkannya. Balaam dijaga oleh para pengikutnya seperti permata. Mereka percaya, selama Balaam masih hidup dan berpihak kepada mereka, kemenangan dan keselamatan akan selalu menaungi mereka. Namun seperti kisah-kisah tragis lainnya, godaan duniawi tak pernah pandang bulu. Balaam hidup di masa Nabi Musa, alaihissalam. Ketika Nabi Musa dan kaumnya keluar dari Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan, mereka harus melewati negeri yang dihuni oleh Balaam dan rakyatnya. Raja negeri tersebut mulai khawatir dengan kedatangan Nabi Musa. Ia tahu kekuatan Musa bukan hanya karena tongkat dan mukjizat, tapi karena Allah bersamanya. Maka sang raja pun mendatangi Balaam, meminta agar ia mendoakan keburukan bagi Musa dan kaumnya. Sebuah permintaan yang akan menguji seluruh kesucian batin Balaam. Awalnya Balaam menolak, bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan kepada seorang Nabi Allah? Katanya, ia tahu persis siapa Musa, bahkan mengenali kebenaran ajaran Musa. Namun sang raja tak menyerah. Ia mengirim hadiah, wanita-wanita cantik, dan segala bentuk rayuan yang bisa menjatuhkan seorang hamba yang mulai lengah. Balaam pun mulai goyah. Ilmu yang seharusnya menjadi pagar, mulai dikikis oleh nafsu dan ketamakan. Perlahan-lahan, hati yang dulu bening mulai keruh oleh ambisi dan pujian manusia. Balaam akhirnya menyerah pada bujukan. Ia naik ke atas bukit dengan membawa kitab-kitabnya, lalu mulai berdoa, tapi alangkah ngerinya, doanya malah berbalik kepada dirinya dan kaumnya sendiri. Allah membalikkan lidahnya, membuat setiap kutukannya kepada Musa malah menjadi rahmat bagi Musa, dan sebaliknya menjadi azab bagi dirinya sendiri. Ia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Inilah awal dari kejatuhan yang akan dikenang sepanjang masa. Berita tentang doa yang terbalik menyebar cepat ke pelosok negeri. Para murid Balaam kebingungan. Mereka melihat gurunya kembali dari bukit dengan wajah yang pucat pasi, tubuhnya gemetar seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bibirnya bergerak-gerak, melantunkan doa yang tak jelas maknanya. Ia tidak berkata sepatah pun. Beberapa pengikutnya mencoba bertanya, namun Balaam hanya menatap kosong, seolah jiwanya telah tercerabut dari nur ilahi yang selama ini menaunginya. Malam itu, Balaam bermimpi buruk. Ia melihat dirinya dikejar oleh cahaya dari langit yang menyala-nyala, dan dalam cahaya itu terdapat sosok Musa yang berjalan mantap bersama kaumnya. Suara langit bergaung, "Hai Balaam, sungguh engkau telah menukar cahaya dengan kegelapan." Ia terbangun dengan peluh dingin, tubuhnya basah kuyup seperti habis diguyur hujan. Ia menengadah, namun langit tampak gelap. Tak ada lagi sinyal ilahi yang selama ini selalu menyertainya. Ia menangis, namun air mata itu tak mampu membasuh dosa yang telah menjelma menjadi kabut pekat di dadanya. Balaam mencoba kembali ke jalan lama. Ia menyendiri, memisahkan diri dari istana dan para pengikutnya. Ia membakar kitab-kitab hadiah sang raja, dan memutuskan untuk berpuasa selama 40 hari. Namun Allah telah mencabut cahaya dari hatinya. Doa-doanya tak lagi menembus langit. Ayat-ayat yang dahulu fasih ia lantunkan kini terasa hambar di lidahnya. Ia membaca, namun tak lagi mengerti. Ia memohon, tapi tak ada jawaban. Jiwanya yang dahulu tinggi kini tenggelam dalam lumpur hitam. Di sisi lain, Musa semakin mendekat ke wilayah negeri itu. Raja panik, karena usahanya untuk menundukkan Musa melalui Balaam gagal total. Ia mencoba cara lain, mempersiapkan pasukan dan benteng. Namun rakyat mulai resah. Mereka bertanya, kenapa Balaam tak lagi berbicara? Kenapa doa-doanya tak lagi mujarab? Kabar bahwa Balaam telah mengkhianati tugas sucinya mulai bocor. Beberapa muridnya bahkan meninggalkan negeri itu, memilih bergabung dengan kaum Bani Israel setelah melihat tanda-tanda kebesaran yang dibawa oleh Musa. Balaam kini menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Ia berjalan menyusuri padang dengan tongkatnya, mata kosong menatap debu yang beterbangan.
Ia telah menjadi contoh nyata dari ayat yang kelak akan turun dalam kitab suci, bahwa seseorang yang diberi ayat-ayat Allah lalu melepaskannya, ia akan menjadi seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, baik diusir maupun dibiarkan. Gelar kehormatan yang pernah ia sandang telah berubah menjadi aib, dan langit pun tak lagi menyapanya dengan salam, melainkan dengan murka. Waktu terus berlalu, dan Balaam hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Ia sering duduk di bawah pohon tua di tepi sungai, tempat ia dahulu merenungkan ayat-ayat Allah. Namun kini, tempat itu tak lagi memberi ketenangan. Air sungai yang dulu jernih terasa dingin menusuk kulitnya. Ia menggigil meski matahari bersinar terik. Para petani yang lewat mulai menjauhi Balaam. Mereka takut, bukan karena wibawanya, tetapi karena kehinaan yang kini melekat padanya seperti bau busuk yang tak hilang meski dicuci dengan air Zam-Zam. Beberapa penduduk mulai berkata lirih bahwa Balaam telah dirasuki jin. Mereka melihatnya berbicara sendiri, tertawa sendiri, lalu menangis dalam diam. Namun orang-orang beriman tahu, itu bukan jin, itu adalah ruh yang terputus dari langit. Balaam tak lagi berada di antara para wali, tapi juga tak sepenuhnya jadi kafir. Ia terjebak di antara dua dunia, dihukum dalam kehidupan duniawi sebelum hari pembalasan benar-benar tiba. Hatinya mati perlahan, bukan karena tusukan pedang, tapi karena ditinggalkan oleh rahmat. Suatu hari, seorang anak kecil mendekatinya dan bertanya, "Tuan, apakah engkau benar-benar bisa berbicara dengan Allah dahulu?" Balaam memandang anak itu dengan mata sayu, lalu menunduk dan menangis keras. Tangisan itu menggema hingga ke rumah-rumah warga. Anak itu berlari ketakutan, sedangkan Balaam terkapar di tanah, menggigit ujung jubahnya sendiri. Ia menyadari bahwa kenangan tentang masa lalunya adalah beban yang jauh lebih berat daripada kutukan apapun yang datang dari luar dirinya. Balaam kini menjadi pelajaran hidup bagi semua orang. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya secara pribadi mulai menyebut namanya dalam amsal dan peringatan. "Jangan jadi seperti Balaam," kata para orang tua kepada anak-anak mereka. Namanya menjadi sinonim dari kejatuhan yang menyedihkan, sebuah ironi bahwa seseorang bisa mencapai puncak kebenaran lalu terjun bebas ke lembah kegelapan karena satu dosa, tamak. Dan dosa itu bukan karena ia tak tahu, melainkan karena ia tahu tapi tetap memilih salah. Allah pun mengabadikan kisahnya dalam Wahyu. Dalam kitab Taurat dan Al-Quran, ia disebut secara tersirat sebagai perumpamaan tentang orang yang diberi ilmu, tapi mengkhianatinya. Para ulama tafsir sepakat, Balaam bin Baura adalah pelajaran hidup paling jelas bahwa ilmu tak menyelamatkan bila tidak diiringi dengan istiqomah. Maka dari itu, nama Balaam pun tetap hidup hingga kini, bukan sebagai panutan, tetapi sebagai pengingat bagi semua orang yang merasa telah berada di jalan lurus, bahwa godaan tak pernah jauh dari orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan. Balaam bin Baura memiliki keistimewaan yang tak dimiliki banyak orang di zamannya. Ia adalah seorang alim dari kalangan